Dalam sesi ini kita akan menjalankan sesi doa, dan ini merupakan sesi yang terakhir dalam KKR kita di dalam talian untuk KKR Gereja Sugiang ini. Jadi sebelum kita sama-sama memusatkan hati kita di dalam doa, maka kita akan merenungkan beberapa nas dalam kitab suci sebagai dorongan kita bersama. Baik, mari kita merujuk di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 kita baca di dalam ayat 16 sehingga ayat 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sehingga ayat 17. Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Baik saudara, di dalam nas ini, di sini mencatatkan tentang kata-kata penghiburan daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ini juga merupakan suatu janji. Nah, di sini mencatatkan Tuhan akan memberikan kepada mereka seorang penolong yang lain. Dan penolong yang lain ini adalah penolong yang akan menyertai mereka selama-lama. Nah, ini karena Tuhan Yesus tidak lama lagi akan meninggalkan mereka, berpisah dengan mereka. Nah, bagaimana Tuhan Yesus akan mati, menggenapkan anugerah keselamatan dan terangkat syurga. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu penghiburan kepada mereka, bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu, melainkan Tuhan akan mengirimkan, memberikan kepada mereka seorang penolong yang lain yang menyertai mereka. Baik, siapakah penolong yang lain yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka untuk menyertai mereka? Kalau kita perhatikan di dalam ayat 17 di sini mencatatkan yaitu Roh kebenaran. Baik, penolong yang lain adalah Roh kebenaran. Kita baca lagi di dalam, bandingkan catatan ini dalam ayat 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Baik. Di sini mencatatkan penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi siapakah penolong yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Yaitu Roh Kudus. Dia juga disebut sebagai Roh kebenaran. Jadi dia adalah Roh Kudus ini yang menjadi penolong, yang menghibur dan juga akan menyertai murid-murid. Baik, hari ini di dalam kehidupan iman kepercayaan kita perlukan penolong ini untuk menghibur dan menyertai kita. Jadi artinya bagi kita sebagai umat Tuhan, setelah kita dibaptis, maka bagi yang belum menerima Roh Kudus harus meminta penolong ini, memohon Roh Kudus daripada Tuhan supaya kita memperoleh penghiburan. Ada penolong yang menghibur kita, ada penolong yang sentiasa menyertai kita di dalam kehidupan. Dan bagi kita yang telah menerima, kita harus sentiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Mohon Tuhan sentiasa memenuhi kita dengan Roh Kudus supaya kita ada penghiburan dan kita sentiasa disertai oleh Tuhan. Baik, mengapakah kita perlukan penolong ini? Baik, kita lihat di dalam ayat 26. Kita rujuk di dalam ayat 26. Ayat 26, di sini dikatakan penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Baik, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Dari nas ini kita mendapati ada dua perkara. Kenapa kita perlukan penolong ini? Yang pertama adalah Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi artinya Roh Kudus akan memimpin kita memahami kebenaran. Nah, seperti murid-murid setelah Tuhan Yesus terangkat ya ke surga. Jadi siapakah yang memimpin mengajarkan segala sesuatu kepada mereka, menyampaikan firman kebenaran. Roh Kuduslah yang memimpin mereka memahami kebenaran ataupun firman kebenaran. Artinya, apabila kita menerima penolong ini, kita akan dapat memahami firman kebenaran. Itulah sebabnya kenapa kita perlu penolong ini. Untuk memahami firman kebenaran. Ini tidak dapat dipahami jika hanya berdasarkan kepada logik manusia ataupun kita menilai, memahaminya berdasarkan secara hurufiah, maksud dari sudut pandangan manusia. Nah, kenapa dikatakan kita tidak dapat memahaminya? Nah, sebagai contoh ya, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita rujuk di dalam ayat 53 dan 54. Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 dan ayat 54. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Baik, di sini mencatatkan firman Tuhan tentang sakramen perjamuan kudus. Bagi kita hari ini kita memahami ini adalah merujuk kepada sakramen perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan, roti dan jus anggur itu setelah dicap berkat, itu adalah daging dan juga darah Tuhan yang mendatangkan khasiat rohani, memberikan hidup kepada kita. Tetapi pada masa itu mereka tidak dapat memahaminya. Tuhan Yesus kata dia adalah roti. Siapa makan daging, minum darah dia, akan memperoleh hidup. Jadi kalau dipahami berdasarkan secara hurufiah, memang ini adalah sesuatu pengajaran yang tidak dapat diterima, bertentangan dengan ajaran mereka. Bagi orang Yahudi. Itulah sebabnya di dalam ayat 60, setelah murid-murid mendengar pengajaran Tuhan Yesus, apa yang mereka katakan? Mereka katakan dalam ayat 60, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Kemudian seterusnya, karena pengajaran itu telah menggoncangkan iman mereka. Akhirnya di dalam ayat 66, dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Ini menunjukkan firman kebenaran ini tidak dapat dipahami dengan berdasarkan hanya logik manusia ataupun secara hurufiah. Jadi bagaimana kita dapat memahami kebenaran? Kita perlukan penolong ini untuk memahami. Sebab apabila kita memahami, barulah firman Tuhan itu boleh menjadi makanan rohani kita. Walaupun kita membaca firman Tuhan, gulungan di dalam kitab suci, andai kata kita tidak memahami message firman Tuhan itu, ia juga tidak menjadi makanan rohani kita. Artinya tidak dapat membangun, mendorong kita. Tetapi apabila kita memahami message firman Tuhan itu, maka barulah dia akan menjadi makanan bagi rohani kita yang membangun kita. Jadi Roh Kudus inilah yang memimpin kita memahami kebenaran. Hari ini dalam kehidupan kita perlukan supaya kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kembali semula dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, kalimat terakhir di sini dikatakan,
dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya Roh Kudus ini memimpin kita ke dalam kebenaran. Ya, tidak mungkin kita dapat ya dalam mengharungi kehidupan kita hari ini ya Roh Kudus setelah kita mendengar firman Tuhan. Ya, menerima firman Tuhan yang begitu banyak. Bagaimana kita teringat akan pengajaran dan firman Tuhan itu dalam setiap suasana kehidupan kita. Bagaimana kita ya dapat mengarungi setiap keadaan itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi inilah Roh Kudus akan mengingatkan kita, memimpin kita sentiasa di dalam kebenaran, mengingatkan kita akan perkataan dan juga pengajaran Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Mazmur pasal 119 ya. Mazmur pasal 119 kita baca di dalam ayat 105. Ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Baik, ini adalah firman Tuhan, menjadi pelita dan juga terang bagi jalan kita. Jadi kadangkala ya, begitu banyak kita menerima firman Tuhan, pada masanya kita melupakan. Dalam setiap keadaan, situasi kehidupan kita, bagaimana kita menangani setiap keadaan itu. Kadang-kadang kita menangani berdasarkan kepada apa yang kita rasa patut, berdasarkan baik buruknya dari sudut pertimbangan kita sebagai manusia. Nah, tetapi belum tentu pertimbangan kita itu adalah yang tepat dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi apabila kita dipimpin oleh penolong ini, Roh Kudus ini, dia akan mengingat kita akan perkataan dan pengajaran Tuhan. Ya, bagaimana seharusnya kita menangani setiap keadaan ya di dalam kehidupan kita sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Inilah Roh Kudus yang memimpin kita di dalam kebenaran. Artinya dalam setiap keadaan pun kita akan dipimpin sentiasa berada di dalam jalan kebenaran, memberikan petunjuk jalan yang sepatutnya ya, bagaimana seharusnya kita menempuh kehidupan. Baik, ini ialah yang pertama. Kenapa kita perlu penolong ini? Kemudian yang kedua, kenapa kita perlukan penolong ini hari ini? Roh Kudus ini juga membantu di dalam kelemahan kita. Apakah kelemahan kita itu? Kita rujuk di dalam Roma. Roma pasal 8 kita baca di dalam ayat 26 sehingga ayat 27. Roma pasal 8 ayat 26 sehingga ayat 27, ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kalau kita perhatikan di dalam nas ini, di dalam ayat 26 dia kata Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi kenapa kita perlu penolong ini ialah karena Roh ini membantu kita dalam kelemahan kita. Apakah itu kelemahan kita? Dalam konteks ini, apa itu kelemahan kita? Di sini mencatatkan, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Inilah kelemahan kita. Yang dimaksudkan di sini. Membantu dalam kelemahan kita. Kelemahan kita adalah tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Jadi tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa ini bukan dimaksudkan yaitu cara doa kita itu salah. Maksudnya tidak bermakna cara kita ya seperti biasa ya kita sebut dalam nama Tuhan Yesus kita berlutut, jabatkan tangan, kemudian pejamkan mata. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Tidak bermakna itu cara yang salah. Bukan itu yang dimaksudkan kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi yang dimaksudkan bagaimana sebenarnya kita harus berdoa ialah kita tidak tahu, kelemahan kita ialah kita tidak tahu
apa yang kita doakan itu adalah yang berkenan kepada Tuhan ataupun yang menurut kehendak Tuhan. Kita tidak tahu. Biasanya apa yang kita mau panjatkan ialah hanya berdasarkan, walaupun kita dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Tapi isi doa kita itu berdasarkan apa? Suara hati kita pada waktu itu. Macam mana suara hati kita? Begitulah doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan perkara yang ada di depan kita waktu itu. Apa yang ada di hadapan kita. Kita menilai perkara itu dan begitulah kita menaikkan doa kepada Tuhan. Berdasarkan apa yang kita rasa sesuai dan apa yang kita perlukan pada waktu itu, kita naikkan kepada Tuhan. Dan kadang-kala disebabkan oleh keadaan kita memohon Tuhan. Biasanya ya, supaya Tuhan bertindak selari dengan kehendak kita, demi kebaikan kita, demi damai sejahtera kita. Namun, walaupun kita sungguh-sungguh menaikkan doa permohonan ini kepada Tuhan, namun belum tentu apa yang kita doakan itu adalah, kita tidak tahu adakah itu adalah suatu doa yang menurut kehendak Tuhan sesuai dengan keperluan kita pada waktu itu. Inilah kelemahan kita. Ya, kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Baik, untuk memahami lebih jelas, kita lihat salah satu contoh. Kita rujuk di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 kita baca dalam ayat 7 hingga ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga ayat 9, ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau kita perhatikan di dalam nas ini, peristiwa di sini adalah mencatatkan tentang Paulus telah diberi suatu duri di dalam daging. Jadi berdasarkan keadaan itu, apa yang Paulus lakukan? Keadaan ini adalah satu keadaan yang Paulus tidak inginkan di dalam dirinya. Jadi sebab itu, di dalam ayat 8 dia kata, sudah 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya duri dalam daging ini, ataupun utusan iblis ini mundur daripada dia. Ini hal yang dia minta. Jadi kita tahu dari sudut pandang Paulus, ini satu hal yang dia tidak mau. Dia mohon Tuhan, jauhkan hal itu. Sudah 3 kali, maksudnya adalah sudah banyak kali berdoa kepada Tuhan, mendoakan perkara itu kepada Tuhan. Tetapi bagaimana jawaban Tuhan? Dalam ayat 9. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nampaknya kehendak Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan Paulus itu diberi duri di dalam daging? Kenapa Tuhan tidak mencabut ketika Paulus berdoa terus cabut duri di dalam daging ini? Nampaknya inilah satu bentuk kasih karunia Tuhan terhadap Paulus. Untuk apa? Apakah kasih karunia Tuhan terhadap Paulus ini? Inilah satu bentuk pemeliharaan Tuhan terhadap Paulus. Supaya apa? Dalam ayat 7 di sini ialah supaya aku jangan meninggikan diri oleh pernyataan luar biasa. Ini karena dalam ayat ya, konteks atas ya, di sini menjelaskan bagaimana Paulus ini mendapat pernyataan yang luar biasa yang melampaui daripada orang lain. Ya. Dia ya mengalami pengalaman surgawi itu. Ya. Dalam dalam ayat 2 hingga ayat 4. Jadi karena pernyataan yang luar biasa itu, demi untuk memelihara Paulus supaya tidak bermegah, tidak meninggikan diri, ya, maka dia diberi duri di dalam daging. Jadi karena duri di dalam daging inilah Paulus merasakan kelemahan dia. Ya, Paulus merasakan dia perlu memohon pertolongan daripada Tuhan. Ini satu bentuk
kasih karunia pemeliharaan Tuhan terhadap Paulus. Jadi kita dapati di sini dari sudut Paulus, dia memohon hal itu dijauhkan dari Tuhan. Itu doa dia. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi dari sudut Tuhan, dia kata, cukuplah kasih karuniaku bagiku. Jadi setelah Tuhan menjawab, baru Paulus memahami ya kehendak Tuhan terhadap dalam hidupnya terhadap keadaan itu. Jadi ini juga inilah satu contoh titik kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan kalau kita mengharungi keadaan dalam hidup kita yang sukar, kita mau, Tuhan lepaskan saya daripada keadaan ini. Tetapi adakah kehendak Tuhan? Apakah di sebaliknya kehendak Tuhan? Kadangkala orang yang sudah jauh terpisah daripada Tuhan, tiba-tiba dia mengalami masalah dalam kehidupan yang perlu ya minta bantuan doa, sokongan, ya, pertolongan. Waktu itu membuatkan dia ya menguatkan lutut dia, tangan dia untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Bukankah itu membuatkan satu kasih karunia, walaupun keadaan yang susah, tetapi memimpin kita kepada Tuhan Yesus, memimpin kita mendekat kepada Tuhan. Jadi itulah ya, Roh Kudus ini membantu kita di dalam kelemahan. Itulah sebabnya di dalam, kalau kita kembali semula dalam Roma pasal 8 ayat 27, di sini mencatatkan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus ini, penolong ini yang menyertai kita, menghibur kita, akan membantu kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Jadi inilah kepentingan kenapa kita perlu Roh Kudus ini, penolong ini. Baik, inilah keperluan di dalam menjalani kehidupan iman kepercayaan kita hari ini. Ya, jadi yang ketiga ataupun terakhir, kenapa kita perlu penolong ini? Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal 5, kita baca di dalam ayat 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Baik, di sini mencatatkan Roh kepada kita, mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Jadi inilah satu perkara yang kita sudah paham. Kenapa kita perlu mohon Roh Kudus? Inilah satu jaminan keselamatan. Ya, hari ini setelah kita menjadi umat Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, bukan saja kita diselamatkan daripada kuasa kegelapan, diselamatkan daripada dosa dan pelanggaran rohani kita hidup, tetapi oleh kasih karunia Tuhan kita memperoleh hidup yang berpengharapan. Ya, dalam Efesus pasal 2 ayat 6 di situ mencatatkan memberi tempat bersama dengan Dia di sorga. Jadi apa jaminan Dia? Inilah Roh Kudus, mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan. Jadi hari ini di dalam kehidupan kita, bagi yang belum menerima Roh Kudus, kita kena mengusahakan supaya kita sentiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan bagi yang belum menerima, kita usahakan supaya kita menerima ya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan, supaya ada penolong dalam mengharungi kehidupan iman kepercayaan ini. Sentiasa mengingatkan kita, mengajarkan kita memimpin dalam kebenaran, dan berdoa membantu bagi kelemahan kita. Dan inilah satu jaminan untuk keselamatan bagi kita, supaya kita dapat menempuh hidup ini dan penuh pengharapan dan keyakinan, sebab kita menerima jaminan dan meterai ini. Jadi inilah firman Tuhan yang sempat kita kongsikan dalam kesempatan, dalam sesi doa ini. Seterusnya kita akan berdoa. Di dalam doa ini kita terus mendoakan kehidupan iman kepercayaan kita sentiasa dipimpin oleh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita dapat berdiri teguh di dalam iman. Kita tidak lupa juga mendoakan jemaat di gereja Sugiang ini, ataupun jemaat Sugiang ini, supaya sentiasa tetap tabah dan sentiasa dipelihara oleh Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Baik, mari kita sama-sama satu hati sujud di dalam doa.